Benteng Putri Hijau. Berbicara tentang Benteng Putri Hijau, maka ia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Putri Hijau serta Kerajaan Aru Deli Tua. Kerajaan Aru pada periode abad 14-16 berpusat di Deli Tua yang berbatasan dengan Lau Patani, yakni hulu Sungai Deli. Pada tahun 1512 sampai dengan 1515, pada masa ini Aru dipimpin oleh Sultanah, yakni Ancesini, yang juga dikenal dengan Putri Hijau. Kerajaan Aru takluk kepada Aceh pada tahun 1612 di bawah Panglima Gocah Pahlawan. Benteng Putri Hijau adalah salah satu peninggalan besar sejarah Kerajaan Aru, yakni salah satu kerajaan tertua di Sumatera Utara. Berdasarkan laporan perjalanan Admiral Zheng He, atau yang lebih dikenal dengan Laksamana Cheng Ho, diketahui bahwa pelaut Tiongkok itu mengunjungi Aru sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1413 sampai dengan 1415, tahun 1421 sampai 1422, dan tahun 1431 sampai dengan 1433. Kawasan yang saat ini dikenal dengan Benteng Putri Hijau adalah letak dan kedudukan Istana Kerajaan Aru Deli Tua. Bangunan Istana Kerajaan Aru musnah terbakar pada tahun 1612 pada saat Aceh menyerang dan menaklukkan Kerajaan Aru. Sungai Patani pada masanya dapat dilalui dengan kapal layar, namun sekarang telah mengalami pendangkalan akibat kerusakan ekosistem di hulu atau dataran tinggi sekaligus proses sedimentasi yang terjadi di pesisir timur Sumatera Utara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kerajaan Aru adalah sebuah kerajaan besar di Sumatera bagian utara pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-18 Masehi. Kerajaan Aru yang terakhir ini berpusat di Deli Tua setelah sebelumnya berpindah-pindah mulai dari Teluk Aru hingga Aru Barungun. Pada tahun 1612, Kerajaan Aru ini diserang dan dilenyapkan oleh pasukan Aceh pada waktu kekuasaan Iskandar. Mengapa Kerajaan Aceh menyerang Kerajaan Deli Tua? Ingin pamer kekuatan? Tidak, ingin menguasai tanah bertuah. Allahu alam. Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Cerita punya cerita. Putri Hijau yang elok tuturnya, lembut hatinya, bercahaya hijau sekujur parasnya, ini yang menjadi pangkal muasalnya. Raja Aceh tak dinyana ingin menjadikan Putri Hijau jadi bunga mulia di singgasananya. Namun, kehendak hatinya ditolak sang putri dengan halus. Muram Raja Seberang berbuah perang di sekitar Sungai Deli di tanah Deli Tua. Tak bisa dengan cara bujuk rayu, cara jemput paksa pun ditunaikan. Putri Hijau yang seperti telur di ujung tanduk, ia sudah tiba di pasrah penghabisan. Saudara kandungnya Mambang Yazid sebagai raja tidak rela adik perempuannya larut dalam duka. Adikku Putri Hijau, Kakanda akan memegang teguh wasiat ayahanda kita. Dalam tubuh kita bertiga bersarang darah dan daging ayahanda. Kita satu. Kakanda akan pergi ke medan pertempuran. Jika Adinda dibawa Raja Aceh berlayar ke negerinya, pintalah padanya keranda kaca. Tidurlah Adinda di dalamnya. Lantas pinta jugalah kepadanya, sebelum kapal berlabuh, perintahkan rakyatnya melempar telur dan bergenggam beras bertih ke laut. Percayalah bahwa kita akan berjumpa lagi, karena kita adalah satu. Mambang Yazid melesat ke jantung peperangan. Sementara si bungsu Mambang Hayali menjelma menjadi meriam yang memuntahkan peluru panas. Tapi apa daya, berlusin-lusin letusan menyebabkan meriam sumbing terpental jauh menjauh. Anak-anak panah yang jumlahnya tak terhingga melesat di udara. Pertempuran antara Kerajaan Deli Tua dan Kerajaan Aceh sudah berlangsung sekian. Hujan anak panah terasa lebat, tak reda-reda. Benteng Kerajaan Deli Tua kokoh bagai baja. Namun,
pihak lawan tak mau kehilangan siasat. Mereka todongkan meriam. Pelurunya bukan peluru api. Dari mulut meriam itu, mereka hamburkan kepingan-kepingan emas. Hujan panah berganti hujan emas. Pasukan kerajaan di Litua saling sibuk memanen kepingan emas. Mereka tak sadar kalau dalam keadaan berperang, meriam meletus susul menyusul, kepul mengepul. Keping emas seperti ribuan kupu-kupu yang terbang jinak lagi indah. Pasukan Deli Tua riang tak kepalang menghimpun kepingan emas demi kepingan emas. Mereka bersorak-sorai. Begitu juga dengan pasukan kerajaan Aceh. Tak kalah gembira karena siasat berhasil dijalankan. Kibaran bendera kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Syahdan, Putri Hijau, dibawa Raja Aceh berlayar ke negerinya. Sang raja memenuhi seluruh permintaan Putri Hijau, termasuk yang dinasihatkan Mambang Yazid kepada Putri Hijau. Di ambang puncak kepasrahannya, Putri Hijau entah berdoa, entah meronta. Wahai Kakanda Mambang Yazid, Raja Nan Sakti, pemegang janji paling teruji. Datanglah, jemputlah Adinda. Jika Kakanda tak datang, lebih baik Adinda binasa. Doa telah dirapal, ronta telah digelar. Tak dilama, terbelang, angin tiup dari sepoi ke pantai. Ombak tinggi meninggi, debur mendebur, hempas menghempas. Langit hitam, iringan kapal-kapal Aceh terombang-ambing. Tiang-tiang layar berpatahan. Lalu terdengar suara bergulung. Entah angin, entah laut. Keras, sangat keras. Dari dalam lautan melesat naga raksasa. Ekornya melibas kapal-kapal Aceh. Jerit ketakutan, raung kesakitan menyatu dalam deru angin badai. Putri Hijau memejamkan mata, menyerahkan diri sepenuhnya kepada ilah. Dia tahu Mambang Yazid telah datang menjemputnya. Dia hakul yakin jika Mambang Yazidlah yang telah menjelma menjadi naga yang menghancurkan kapal-kapal, yang membuat keranda kacanya terpental, lalu sejenak mengapung di laut dan dibawa nada ke dasar lautan. Di dasar lautan ini, Putri Hijau pun keluar dari keranda kacanya. Seketika, Putri berada di dalam sebuah istana di dasar lautan. Pada saat itu pula, naga hilang berganti menjadi Mambang Yazid abangnya. Disinilah istanamu sekarang, Adinda. Berbahagia di sini sampai kiamat. Bila rindu, panggil saja Kanda. Kita akan bertemu lagi. Ujar Mambang Yazid lalu kembali menghilang dari pandangan Putri Hijau. Mambang Yazid sempat kembali ke Deli Tua untuk menemui adiknya, Mambang Hayali, yang telah berubah kembali menjadi manusia. Dia jugalah yang memberi izin kepada Mambang Hayali untuk bertapa di Gunung Sibayak dan tetap meninggalkan meriam puntung di tanah Deli. Sedang Mambang Yazid yang sakti itu entah pergi kemana. Tapi dari Selat Malaka sering terdengar suara mendera. Kita bertiga lahir dari daging yang sama. Kita adalah satu.